Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal sosialisasi tentang tugas besar Baja yang dimulai awal Juli sesuai janji dari Pak Hanafi ya. Jujur, buat gue ini mendadak banget karena gue sama teman-teman asisten pun kaget juga gitu. Kemarin bener-bener kemarin banget di telepon kayak besok bisa nggak sosialisasi gitu kan. Sementara bahan-bahan yang dibikin tuh bener-bener belum ada. Jadi eh ini aja kita sama-sama ngerangkai aja buat malam ini. Nah, gue mau nanya dulu ke teman-teman angkatan 20, kira-kira udah dapat belum ya? Ini soal apa namanya? Pembagian kelompoknya. Halo, udah dapat belum? Yang lain Udah, udah, Apa? udah bang. Udah. Yang Palembang udah. Palembang udah nih ya. Udah semua ya. Nah, itu kan ada Layo tuh ada 9 kelompok, ada Palembang ada 8 kelompok. Nah, bikinlah grup kayak kemarin gitu kan. eh ke kakak-kakak asistennya gitu kan. Ya, begitulah. Terus kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari pembagian kelompok tersebut? Kelompoknya digabung ya, Palembang sama Layo sekarang. Rasan suara Miko tuh kecilnya. Apa Oh iya, aku yang kecilnya? suara gue kecil nggak, Ci? Tidak bang, pas. Aku yang kecilan suaranya deh. Nah, coba gue lebih gede atau sama aja? Coba ngomong lagi kan? Tes, 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 tes. Oh, sudah. Itu aku yang salah. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih sebelum kita bahas mengenai soalnya? Buat pembagian kelompok. Ada yang mau tuker atau gimana? Emang mau dibagi ke ya? Nama-namanya. Udah gue bagiin tadi. Tadi siang udah gue bagiin. Habis sholat Jumat kalau nggak salah. Nggak ada ya? Ntar gue jadiin teman-teman asisten yang lainnya co-host dulu. Biar lebih enak. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal di tugas besar baja. Tugas besar baja 2. Atau enggak, gue kirim dulu aja deh. Ininya apa namanya? Soalnya di Zoom ya. Sambil gue jelasin, kalian bisa download. Oh, nggak bisa ngirim file lagi ya sekarang ya? Waduh, gue kirim ke satu orang aja. Siapa yang kira-kira coba salah satu chat gue dong. Gue kirimin, ntar kalian bertanggung jawab buat ini siapa ya? Wensen ada, Sen, chat gue Sen. Oh iya, Itu kan Palembang ya, satu lagi yang Layo. Siapa ya? Rido, chat gue do. oke bang. Ya,
Udah ya. Itu bakal dikirim ke Wensen buat yang kelas Palembang, yang kelas Indralaya dikirim ke Rido. Nah, di sini nih soal ini mungkin ada beberapa hal yang berbeda dari tugas besar sebelumnya. Jadi di sini kita perjelas mengenai ininya, mengenai soal tugas besarnya. Yang pertama itu baca aja lah di sini. Diketahuinya itu buatlah sebuah jembatan berstruktur rangka baja menggunakan gelagar V. Nah, kemarin itu kebanyakan dari arsip-arsip anak 18, 17, 19 itu tuh semuanya menggunakan gelagar semuanya itu menggunakan 3 jenis gelagar. Jadi ada gelagar V, ada gelagar N terbalik sama gelagar N. Nah, sekarang di sini nih buat perencanaan tugas besar Baja tahun 2022 ini nih bakal dibikin tugas besarnya itu pakai gelagar V doang. Jadi semuanya tuh sama V aja gitu. Toh juga gelagar N itu udah jarang banget ditemuin di kondisi nyatanya gitu. Palingan kalau nggak V ya jembatan tanpa rangka baja gitu atau jembatan beton. Nah, untuk tipe jalannya itu di jalan raya dengan trotoar terletak di Dava kan on cam kan dengan trotoar terletak di dalam. Nah, ini terletak di dalam berlebar 1 meter. Kenapa di dalam? Karena kalau di luar perhitungannya susah kan, karena cantilever tuh dia. Mutu beton lantai jembatannya itu sama mutu lantai trotoarnya itu 30 MPa, terus abutmen sama plat injaknya itu 35 MPa. Terus mutu tulangan bajanya itu, FY berapa nih? Oh, buat tulangan ulirnya itu 420, buat tulangan polosnya itu 240. Terus profil bajanya itu BJ37. Nah, untuk spesifikasi jembatan itu terlampir pada lampiran 1. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada nggak kira-kira? Ngerti lah ya. Nah, ini ada gambarnya gitu. Jadi nanti kalian gambar juga tuh tampak atasnya, tampak sampingnya, terus ininya sama tampak depannya. Tapi mungkin di sini nggak ada gambar tampak depannya. Di gambarnya manual aja, nggak usah pakai acat. Nah, terus di sini ada peraturan yang digunakan itu ada Panduan Praktis Perencanaan Teknis Jembatan tahun 2021 Kementerian PUPR. Terus di sini tuh ada SNI 1727 tahun 2013 itu beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Nah, kenapa nggak pakai 20sembilan belas? Karena panduan praktis ini mengacu ke SNI 1727. Panduan praktis yang tahun 2021 ini mengacu ke sini gitu. Jadi gue sendiri belum ngelihat full juga yang 2019 itu ada bagian-bagian buat struktur lain ini ya atau enggak gitu atau bangunan gedung aja gitu. Terus di sini ada 1725 tahun 2016 buat pembangunan jembatan. Nah, kira-kira kalau misalkan nggak ada yang dapat lagi kan sebenarnya ada banyak banget kan ininya. Ada banyak banget standar-standar yang bisa dipakai gitu. Ada ASTM, ada ISO berapalah itu gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kira-kira nggak dapat di peraturannya itu bisa ditanyain ke asistennya masing-masing kayak gitu. Cuman kalau saran gue tuh ngacu ke panduan praktis perencanaan teknis jembatan tahun 2021 ini aja karena ini tuh bisa dibilang udah dinilai cukup lah buat ngerjain tugas besar ini gitu. Nah, terus juga oh iya ini fontnya nggak sama ya. Yaudah lah ya. Nanti gue kirim lagi. Terus juga menurut gue di panduan praktis ini nih dia juga udah pokoknya gimana ya udah cukup lah buat ngerjain tugas besarnya itu. Nah, paling tinggal ditambah-tambahin
kedua inian gitu. Bahkan di panduan praktis ini tuh ada perhitungan-perhitungan kayak gempa segala macam, pondasi segala macam yang notabene kita nggak kerjain gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, ada aja di sini. Terus pertanyaannya itu ini agak sedikit mengganggu ya. Nah, buat pertanyaannya itu, jadi di sini ada 18 bab. Nah, 17 diantaranya itu adalah bab yang sebelumnya kita pernah di arsip-arsip itu tuh ada gitu, 17 bab ini nih. Nah, tapi ada satu bab yang nggak ada. Jadi kemarin beberapa seminggu lalu nggak salah, Pak Navia tuh ngadain sosialisasi sama asisten. Dia minta ada bab pendahuluan. Jadi ini sebenarnya bab baru kayak gitu. Bab pendahuluan ini nih isinya apa? Jadi kalian tulis aja di situ kayak embel-embel segala macem lah gitu. Kalian bisa nge-copy di panduan praktisnya, mungkin gue bisa buka bentar ya. Bentar ya, loading bray. Nah, sejujurnya gue juga agak sedikit agak sedikit bingung juga soal pendahuluannya. Cuman berarti angkatan kalian yang pertama kali nih buat ngebikin bab pendahuluan ini gitu. Nah, mungkin kalian bisa nge-copy dari ini gitu, dari ruang lingkup sini. Sorry salah. Nah, misalkan kalian nge-copy dari mana ya enaknya ya? Nah, mungkin dari sini nih. Dari sini kalian copy, terus yang penting tuh ada kata Panavia tuh kemarin tuh ada rumus-rumusnya kayak gini. Kalian copy-copy aja rumus-rumusnya gitu. Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jangan lupa dikasih tahu juga tuh kalau rumusnya itu didapat dari mana. Kayak ini kan dapatnya dari panduan praktis ya. Nah, itu dicantumin di situ buat pendahuluannya. Kayak gitu. Ya, gitulah. Nah, ini kan banyak nih ya ininya gitu, poin-poinnya. Bahkan tadi tuh gue udah sempat ngecek sama Ali, udah sempat ngecek juga. Ini sebenarnya ada 100 lembar, cuman kalian rangkum aja jadi ya 3 lembarnya cukup lah. 3 lembar, kalau misalkan lebih ya boleh, kalau enggak ya udah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada nggak, Bray? Halo. Hai, Rehan di sini. Lanjut dulu, Bian. Lanjut ya, belum Iya. ada yang tanyain ya. Nah, ini ada catatannya. Tugas besar dibuat pada format penulisan pada lampiran 3. Jadi bakal ada kertas yang baru, jadi kita nggak pakai kertas cantik yang biasa kita pakai. Ini juga permintaan dari Panavia, jadi kita ngikutin aja. Terus lembar soal yang tertera pada lampiran 2 diisi dan diasistensi kepada asisten kelompok masing-masing. Jadi kalian juga bikin soal dulu, nanti diasistensi dulu ke asisten masing-masingnya. Terus tugas besar ditulis tangan jelas, serta lampiran gambar AutoCAD serta output SAP di print. Jadi kayak gitu. Jadi untuk gambar-gambar lainnya silahkan di gambar manual pakai tangan. Nah, ini ada lampiran satunya. Ini ada lampiran 1. Di sini ada bentang teoritis ya. Jadi kalau kita Sumpah jujung buka. Ardian. Sorry, Bang. Oke, santai. Nah, jadi bentang teoritis itu apa? Bentang teoritis itu ini, misalkan ada jembatan. Hilang. Nggak bisa ya pakai yang di ini aja deh. Misalkan ada jembatan gitu ya. Cu. Nah, gini misalkan. Nah, bentang teoritis itu yang di sini. Nah, ininya bentangnya atau panjang jembatannya itu tuh ini udah
udah terlampir ya di sini ya. Jadi tadi kan nggak ada ya. Sorry, ntar. Tadi kan di soal ini kan nggak ada ya bentang teoritisnya berapa dimintanya. Nah, di sini bentang teoritisnya. Jadi setiap orang itu beda-beda tuh bentang teoritisnya. Ada yang kayak ini Sultan 30, terus ada Akil 35, ada Hani 45, Mayang 45 juga. Kayak gitu. Nah, Dava 52,5, ada yang Yomil nih 48,75 gitu, kayak gitu. Tentunya ini udah dihitung ya sama kita. Jadi nanti ketika dibagi sama jumlah bentang bawahnya, dia itu hasilnya itu desimal lah gitu. Paling banter kalian dapatnya sekian koma 25an lah gitu buat satu bentangnya. Buat satu bentang bawahnya kayak gitu. Terus kelas jalan itu nanti gue jelasin. Nah, jumlah bentang bawah itu yang ini. Dari sini ke sini, ini jumlahnya. Contoh aja ya, misalkan ini panjangnya itu 10 meter. Nah, di sini ada berapa bentang bawah? Ada 4 kan? Berarti 10 meter dibagi 4 sama dengan 2,5. Nah, ini berarti setiap bentang bawah itu panjangnya 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter. Gampang lah ya, bagiin bentang teoritis sama jumlah bentang bawah. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang, yang bentang teoritis tadi yang mana, Bang? Yang 10, nih, kalau di contoh gue yang 10. Yang ini nih. Nggak kelihatan ya? Yang ini nih, yang panjang dari sini ke sini nih, yang teoritis. Kalau misalkan Sultan, kan dia, nih kita gambar punya Sultan aja ya. Semoga gambar gue nggak jelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini bentang teoritisnya 30. Berarti panjang ininya berapa? Panjang bentang bawahnya? 3 meter. 3 meter. Karena 30 dibagi 10, 300 meter. Gitu lah pokoknya. Tadi siapa yang nanya? Ngerti kan? Iya, Bang. Makasih, Bang. Oke. Thank you juga, Yunira. Ada lagi yang mau nanya? Gak ada? Lanjut ya. Jadi terus di sini ada kelas jalan nih, kayak kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 si Alfaiz Aldin dia 2 sendiri. Nah, kelas jalan itu apa? Jadi kelas jalan itu tuh yang ngebagiin jalan itu tuh pembebanannya berapa gitu. Jalan itu boleh dilewatin sama truk atau sama tronton atau sama mobil biasa gitu, kayak gitu. Jadi itu kelas jalan. Nah, kelas jalannya itu kita buka lagi yang ini. Kita buka halaman berapa ya? Ada 1000-an soalnya halamannya. Kelas jalan. Ini gue clear ya. Nah, kelas jalannya itu bakal berpengaruh sama lebar jalur idealnya. Jadi misalkan kayak gini. Ini jembatan anggap aja tampak depan ya. Maksudnya tuh ini kan tampak sampingnya kan kayak gini kan ya, kayak tak 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 gitu kan. Nah, tampak depannya atau ininya kita anggap aja kayak gini. Nah,
Nah, lebar jalur ideal itu apa? Lebar jalur ideal, jadi satu jalur jalan itu bentangannya segini, lebarnya itu segini. Jadi, misalkan ada jalan, sorry, misalkan ada jalan kayak Itu gini. lajur kan. Oh iya, lajur, kok jalur sih, bodoh gue. Ada jalan, ini misalkan kita gambar gini aja ya. Ya Allah, searching bayarnya gambar 3D. Oh iya juga ya. Oh iya bener juga anjir. Aduh. Apa itu? Ini kelihatan gak ya? Nah ini aja lah. Nah ini misalkan ada jalan. Ini dibagi jadi dua kan ya. Jalan yang lajurnya ke sini sama yang ke sini. Jalur ke sini sama ke sini. Nah, berarti satu lajurnya ini dia itu panjangnya segini. Dia panjangnya itu 3,75. Nah, ini juga 3,75 buat kelas jalan 1. Kayak gitu. Buat kelas jalan 2, 3, atau 3A, itu panjangnya 3,5. 3,5 gitu. Begitu. Nah, terus mungkin di sini ada yang mau ngide kan, kayak ya gue yakin nggak ada juga sih. Oh, gue pengen bikin jalurnya tuh ada 2 jalur di satu jembatan. Jadi ada 2 jalur kayak gini. Jadi yang ke arah kanan 2, ke arah kiri 2 gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi tetap aja ini tuh tetap, misalkan kalian kelas jalan 1, ini tetap 3,75, ini 3,75, 3,75, ini tetap 3,75. Tapi saran gue sih dua lajur aja. Jangan 4 lajur kayak gini. Kasian. Belum pernah ada juga sih sejarahnya sih. Tubes ngerjain sampai segitu niatnya. Nah, kayak gitu. Terus, apa lagi ya? Oh, ini udah ngerti belum? Nentuin lebar lajur jalan idealnya? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak? Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini ada klasifikasi kelas jalannya ya. Ini di sini ada ininya. Perencanaan Geometrik Jalan Departemen PUPR. PU Badan Pembinaan Konstruksi Sumber Daya Manusia Pusat Pembinaan ini tahun 2005. Nah, ini ada muatan sumbunya. Jadi dihitung nanti ada pembebanan kan ya. Jadi di sini bisa dilihat tuh pembebanannya. Kalau misalnya kelas 1 dia itu lebih dari 10 ton. Kalau kelas 2 itu 10 ton, kalau kelas 3A itu 8 ton, 3B juga 8 ton, kayak gitu. Nah, di sini udah dibagiin kan ya? Sorry. Nah, ini kelas jalannya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3A, sama 3B. Yang 3C-nya itu nggak ada. Nggak kita pakai. Yang jalan lokal ini. Udah, ada yang mau ditanyain nggak buat soalnya? Teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Mungkin Vira, Ali, Ari, Ninja, Erlika. Coba kau buat bawahnya lagi, lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Gue ngejelasinnya kecepatan nggak, cuy? Enggak, Bang. Enggak ya. Oke, nah sekarang kita masuk, ini lampiran 1 ya, kita masuk ke lampiran 2. Nah, di sini ada soal tugas besar ya, gue gedein dulu. Nah, di soal tugas besar ini, Pak Nevia kemarin mintanya itu, jadi soalnya itu harus diasistensi dulu, karena setelah ditemukan, ternyata banyak
ketahuan tuh soal tugas baja yang kemarin itu banyak yang berbeda, baik soal maupun jawabannya kayak gitu. Jadi Pak Novia minta soal tugas besarnya itu eh ditulis kayak gini, terus di asistensi di tanda tangan. Jadi dan Pak Novi minta gambarnya juga. Jadi nanti kalian gambar dulu soalnya di sini. Ini tinggal ditulis aja ya namanya berapa, NIM-nya berapa, kelasnya berapa. Nah, buat bentang teoritisnya kan tadi udah dibagi ya. Misalkan tadi kan Sultan dapat 30 meter. Nah, itu tinggal diituin aja. Jenis jembatannya itu jembatan apa gitu, jembatan rangka baja. Tipe gelagarnya lah gelagar apa, gelagar V. Bentuk rangkanya rangka apa, rangkanya lurus karena ribet pakai yang bengkok-bengkok. Terus kelas jalannya itu tadi kan ada dikasih tahu kan, kelas jalannya misalkan Oh, tadi itu An. Woi, kenapa? jenis jembatan itu tertutup, An. Oh iya tertutup, sorry sorry. Kan trotoarnya dalam. Oke benar-benar. Jenis jembatannya tertutup. Thank you Li. Kelas jalannya kalau tadi kan kelompok 1 sampai 2 sampai 3 kan kelas jalannya satu kan, satu semua kan. Berarti kelas jalan ini berpengaruh ke lantai kendaraannya. Lebarnya berapa tadi kalau 3,75 meter. Ada berapa jalur? Ada 2 jalur. Terus lalu lintasnya itu jalan raya. Tadi kan ada di soal nih, lalu lintasnya berapa. Nah, trotoarnya ini kita masuk ke SNI yang tadi. Kira-kira trotoarnya eh kayaknya berapa? Tapi bentar ya, kita balik lagi ke sini. Wih, mana ya? Nah, ini nih ada di sini nih. Disediakan jalur trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemeliharaan dengan lebar paling sedikit 0,5 meter. Kayaknya trotoar kita kita sepakatin aja ya. Trotoarnya itu kita bikin 1 meter aja semuanya. Jadi misalkan tadi kelas jalannya itu 3,75. Coba gue gambar dulu biar lebih jelas. Nah, ini gambar 3D-nya lah. Nah, sini ada trotoar nih. Ada trotoar. Nah, misalkan kelas jalan 1 kan. Ini lebarnya dia 3,75. Ini 3,75 juga. Trotoarnya itu 1 meter. Yang sini juga 1 meter. Berarti total lebar jembatannya itu berapa? 7,5 tambah 2. Berarti 9,5. Ini total lebar jembatannya. Kalau misalkan dia kelas jalan nomor 2, kelas jalan 2, kan dia di aturannya itu kan 3,5 ya. 3,5. Ini juga 3,5. Berarti 7 tambah 2 berarti 9. Kalau yang satu lagi kan kelas jalan 3B itu kan 3,3 ya. 1,3,3,3. Berarti 3 tambah 3, 6. Berarti 8 total lebar jalannya. Kayak gitu ya. Ngerti, ngerti, ngerti. Ngerti atau enggak? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira nih dari soal?
kayak letaknya ini di dalam. Nih di dalam, terus jumlah bentangnya itu tadi kan udah disebutin tuh. Tadi Sultan itu 10 ya. Jumlah bentangnya 10. Terus FC betonnya kan tadi udah ada tuh FC betonnya. Pakai berapa tuh? 30 sama 35. Terus aja 30 dan 35. Profil bajanya pakai BJ37, tulangan ulirnya itu FY-nya itu dia itu 420 MPa, buat yang polos itu 240 MPa. Kayak biasa gitu. Terus ini gambar tampak sampingnya. Sini ditanda tangan deh asistennya. Kayak gitu. Asistennya yang tanda tangan. Ditulis juga nih soalnya di sini. Tanggal asistensi soalnya, sorry. Ditulis juga tanggal pas kalian ngajuin soalnya, kayak baja satu aja. Tanda tangan gitu. Nah, ini ada lampiran 2. Di sini ini kertas yang bakal kalian pakai. Gue juga sebenarnya agak sedikit ini juga sih, kayak kenapa nggak pakai kaca aja. Cuman kemarin Pak Nafi minta pakai ini aja, pakai kertas kayak gini aja. Jadi kita nggak buang-buang tinta kan. Kan kaca tuh setiap ngeprint tuh langsung tinta, langsung tinta, langsung tinta. Nah, di sini nih kita nggak benar-benar nggak buang-buang tinta gitu. Di sini cukup ditulis nama dalam kurung NIM, terus ada kelas. Ini nanti format Word-nya bisa gua kasih ke kalian juga sih. Habis itu ini dibikin selayaknya KC, jadi ada garis-garisnya. Nah, ini kalian terserah ya, kalian mau bikin sendiri kayak gini atau misalkan males, kalian tulis aja pakai pulpen gitu, nama dalam kurung NIM underscore kelas, terus ini kalian garis-garisin sendiri gitu. Cuman enaknya sih di print sih. Dan kayak gini ya, kalau misalkan kalian udah sekali ngeprint ya, harus semuanya sampai akhir itu setipe gitu. Jadi print print kayak gini print semua gitu. Jangan ada yang print kayak gini terus di tengah-tengah ada yang tulis tangan gitu. Jangan kayak gitu. Jadi harus print semua kayak gini kalau misalnya. Kalau misalnya tulis tangan semua kayak gini gitu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Untuk ukuran kertasnya tetap kuarta ya, Bang? Apa bisa Ukuran kertas lain? kertasnya, thank you. Ukuran kertasnya A4. Oke, makasih, Bang. Oke, thank you pertanyaannya. Itu 480 kah? Atau yang 70? ya 80 GSM lah. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Marginnya yang sebelah kiri 4 ya. 4, ini 3. Kalau kalian mau bikin sendiri. Kalau kalian mau pakai kertas nulis gitu ya. Nah, itu harus dicek juga tuh marginnya, di sini 4 gitu. Di sini 3. Kayak anak pertanian itu dia kan bikin format kertasnya sendiri. Jadi mereka tuh bikin dulu garis pakai pensil, diukur dulu dari sini ke sini 4 cm, dari sini ke sini, dari yang bawahnya juga dari sini ke sini 4 cm semua, terus digaris pakai pensil, terus ditulis pakai pulpen, habis itu garisnya dihapus pas akhir-akhir gitu. Kalau anak pertanian, tapi saran gue di print aja sih, ngapain juga ada cara yang lebih susah. Oke, ngerti semua ya? Ayo kira-kira teman-teman asisten yang lain, Ali, Ninja, Erlika, nah Ade udah masuk juga Ade. Ada yang mau ditambahin nggak kira-kira? Haura, Paling itu asistensi kan. Karena ini kan ada dibilangin kan kita santai kan. Karena kita biduan, kita santai. Dalam kondisi liburan, jadi kita nggak ada yang santai kan. Cuman kalau kalian hitung aja, hitungan kalian sendiri misalnya. Itu berapa pertanyaan? 18 kan? ya 18.
kira-kira sampai tanggal 5 November tuh, sampai 18 minggu. Nah, maksud aku tuh bisa-bisa kalian nulis itu terkejar itu kan. Ini kan sudah ini santai. Jadi kalau kemampuan kalian gimana gitu kan. Cuma kalian pikirkan sendiri itu 18 bab tuh. Kalau satu bab 1 minggu cukup nggak sampai 5 November? Karena tiap bab itu juga panjangnya beda-beda tuh isinya tuh. Ada yang pendek, ada yang panjang. Itu sih. Nah, palingan ini Ben. Kan itu kan mungkin ada penjelasan kan tiap bab kita nih. Nah, itulah harusnya yang didiskusikan dulu dengan mereka nih. Mau diskusi apa? Ya mereka maunya gimana? Karena mereka kan intinya ya mau lebih santai kan. Habis liburan. Coba kasih gua ide, Li. Maksudnya tuh apa tuh? Halo? Mungkin gini gak sih Han, maksud Ali itu kayak dari mereka itu mau gimana, apa misal pas masih awal-awal ini santai gitu, kayak cuma beberapa bab gitu, dibandingkan dengan saat udah aktif mulai kuliah, mungkin lebih banyak babnya gitu kali. Oh, jadi kita membuat konsepnya asistensi itu kita per minggu ya. Oke, jadi teman-teman angkatan 20 di sini. Jadi di sini nih kan kita ada at least 1 bulan lah ya buat ini. Mumpung kita masih libur, jadi nggak ngeganggu kuliah juga. Apalagi kuliah ini nih desas-desisnya itu kan bakal tatap muka. Walaupun COVID lagi naik lagi, gue juga nggak tahu itu kerealisasi beneran atau enggak. Cuman dari beberapa dosen tuh bilang desas-desisnya itu bakal tatap muka. Nah, kira-kira dari kalian nih, selama 1 bulan ini nih, kalian emang mau santai atau mau biasa aja atau mau gaskeun gitu, kira-kira. Nah, kalau dari Rizky Oktariansyah, si ini pacarnya temen gue, kayak gitu. Ada yang mau berpendapat nggak kira-kira? Karena perlu ditekankan ya, ini juga gue nggak tahu kemarin tuh sebenarnya ada masalah apa soal Tugas Baja 1 itu, tapi tiba-tiba Pak Hanafi tuh bikin apa ya, ngerubah banyak banget format di sini sampai kita harus ngadain pertemuan sama Pak Hanafi langsung. Jadi Pak Hanafi itu pokoknya minta ada 3 hal gitu. Yang pertama yang tadi soal itu asistensi, soal itu diasistensi dulu sama asisten. Itu yang pertama. Karena ditemukan banyak banget yang soalnya apa, terus tiba-tiba di tengah jalan ini gitu. Soalnya itu gimana ya? Tiba-tiba di tengah jalan itu soalnya itu berbeda, jawabannya itu berbeda sama soalnya gitu. Jadi harus diperjelas soalnya gitu. Jadi kayak soalnya ya begitulah. Nah, setelah itu ini buat soalnya. Terus yang kedua itu deadline-nya. Jadi di sini dipertegas deadline-nya itu dikerjain dari tanggal 1 Juli, which sekarang, sampai tanggal 5 November. Nah, berarti kita punya waktu 4 bulan buat ngerjainnya. Plus 1 bulan itu kita inilah, belum masuk ke kuliah lah gitu. Jadi, at least 1 bulan gak kuliah, 3 bulan kuliah. Terus, poin yang berikutnya itu, di sini soalnya itu beda sama angkatan gue sejujurnya. Jadi Pak Navia itu minta, kan kalau angkatan gue itu tuh banyak soal yang sama. Setelah diketahui ya, jadi banyak soal yang sama gitu. Kayak katanya dulu Ade sama Ali itu soalnya sama, gue sama Galuh sama siapa lagi ya dulu ya? Sama Amal,
sama Ricky itu sama soalnya. Jadi ya kita bisa ngerjainnya tuh bisa ini lah. Sama Amin Fajri juga dulu kan sama gue soalnya. Jadi kita ngerjainnya bisa enak gitu. Nah, tahun ini nih Pak Hanafia itu pokoknya tekenin, makanya tadi kan gue bilang ke apa namanya, ke Alif ya, Alif Satria. Mungkin Alif Satria lagi ke Lampung sekarang. Gue bilang kalau misalkan gue lagi ngajuin soal ke Pak Hanafia karena soal itu mau dilihat dulu sama Pak Hanafia buat yang tugas besar baja tahun ini gitu. Sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah dilihat soalnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, kalau Sultan itu segini, kelas jalannya 1. Walaupun ada yang sama nih kayak Hani sama Mayang kan bentang teoritisnya 45, tapi dia jumlah bentang bawahnya ada yang 15, ada yang 12 gitu. Kayak gitu. Kayak ini kan juga 56, 56, 14, 16. 60 ini ada yang 20, ada yang 12 kayak gitu. Jadi otomatis nggak ada yang benar-benar sama lah ininya gitu. Walaupun cuman beda di bentang teoritis sama jumlah bentang bawah sama kelas jalan aja, yang paling bedanya dikit-dikit aja. Tapi ya agak ngeri lah di situ tuh, agak ngeri. Kayak gitu. Jadi gimana nih, Bray? Oh, sama satu lagi. Kemarin tuh nggak jadi dah. Udah itu aja. Gimana nih kira-kira teman-teman anak teman-teman angkatan 20 nih? Coba Siko gue kasih pendapat. Ayo, ada yang mau berpendapat dulu nggak kira-kira dari teman-teman angkatan 20? Kita sih sebenarnya menerima dengan lapang dada ya apapun keputusan dari teman-teman di sini karena eh, kalian juga kan yang ngerjain kan. Jadi kalian lah yang tahu enaknya gimana gitu. Kalau gue sih sebenarnya nggak masalah lah. Atau dari teman-teman asisten ada yang punya ide nggak? Mungkin pada bingung teman-teman angkatan 20 di sini. Ari ini biasa idenya cemerlang nih Ari. Jadi gimana Ari? Para cok, gue dikacangin cok. Nah kan, gimana Ari? Coba lihat babnya kan, aku lupa dikit. Oke, wait. 18 bab ya, benar kan? Nah, Iya, tapi di sini mereka ada bab baru nih Ri, ada pendahuluan. Kemarin tuh pas pertemuan, oh ya lu kan ada tuh pas pertemuan tuh. Pak Hafia kan minta tuh bab pendahuluan, harus ada bab pendahuluan kayak tugas baja 1 gitu. Jadi ditulis kayak kita tuh sebenarnya bikin apaan sih gitu. Gitu. Kalau seingat aku ya minimal sih yang paling saling berhubungan sampai bab 8 sih. 1 sampai 8 tuh kayak ditukar-tukar babnya, nanti mungkin agak sulit sih di awal bab itu. 8 bab. Untuk kuliah kan 16 pertemuan ya. Kuliah pada umumnya. Kemungkinan 16 pertemuan satu bisa 16 bab.
kemungkinan 16 bab ngumpul tanggal Ngumpul tanggal 5 November ya. Jadi ada 4 ya. Anggap aja 4 kali 4 ya. Ada 16. Dari sekarang nih ada 16 minggu. Dari sekarang. kawan-kawan mungkin sebab seminggu tidak masalah kalau libur. Sejujurnya ya, buat data perencanaan sama sampai gelagar melintang ini nih gampang banget nggak sih, Ri? Kayak paling 1 hari nih nggak sih? Seminggu ini nih. Seminggu lah, kok 1 hari sih? 1 minggu. Paling ini nih 1 minggu kelar gitu kan. Karena perhitungan dikit ya. Mulai-mulai sini nih, mantap. Palingan gelagar memanjang tuh, berubah-ubah terusan. Iya ini nih. Soalnya kalau ya begitulah. Iya kan, karena kita kan kalau desain itu kan menduga dulu kita tuh. Iya menduga dulu. Menduga Jadi dulu. Kalau tidak kuat dibesarkan lagi 6-nya. Ukuran 6 itu. nah, Ukuran apa tuh IWF-nya. Berubah-ubah terus tuh. nah pasti bakal inilah di sini nih di 2 ini bakal banyak dirubah-rubah lah. Apalagi paling ada beberapa kalian nih, apalagi yang terutama yang kelas jalan 1 ini nih. Misalkan kelas jalan 1 60 nih. 60 waduh, nggak ada juga ya. 60 ini 12 gitu kan. Nih si Salma Farha ini. Mungkin ada arsip yang sama gitu sama kalian. Nah, arsipnya bener atau enggak itu jadi pertanyaan. Nah, soal arsip tuh kan. Cek mana soal arsip tuh? Soal yang arsip? Bukan, maksud aku tuh, pokoknya nyuruh budaknya nyari arsip kan? Enggak juga sih. Jadi kita yang ngasih, kan? Cuman. Sebenarnya kok tahu lah cek mana kemarin. Iya, tahu lah kita tuh. Kita tuh emang kemarin tuh bergantung banget kan sama arsip gitu karena cuma dikasih tahu SNI doang gitu, nggak dikasih tahu tahun berapanya. Nah, mana ya? Maksudnya itu gimana tuh, Li? Apa yang ditanyanya? Iya, pertanyaan aku sih ini. Oke. Kalau tahun kemarin kan kita dibagi ke arsip tuh. Iya. Tahun ini gimana? Budak ini kita bagi ke, budak ini nyari dewe. Oh, jadi gimana nih teman-teman angkatan 20 mau nyari sendiri arsipnya atau mau dikasih? Karena kalau dikasih tuh bakal beda juga sih, Li. Iya nggak sih? mungkin izin keseyahan. Oke. Jadi mungkin untuk kawan-kawan juga ya, Tubes tahun lalu itu termasuk kata asisten yang sebelumnya ya, itu termasuk yang baru. Jadi kenapa tahun kemarin itu benar-benar asisten itu mencarikan ulang, kayak ngerangka ulang, itu karena ya benar-benar itu tuh standar baru kayak itu. Mereka memang membuat baru kayak itu asisten yang sebelumnya. Nah, jadi menurut aku sih untuk tahun ini tetap angkatan 20 sama kayak Baja 1 kemarin, bolehlah cari kakak angkatan 2019 yang gelagar V kayak itu. Gelagar V untuk jadikan arsip untuk pegangan. Nanti insya Allah kami yang asisten ini bantu juga kayak gitu. Bakal kami jelasin kembali tentang bab-bab yang bakal
kalian kerjakan kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja lah. Kayak kita juga sama-sama belajar juga sih. Soalnya agak ini juga sih. Kemarin tuh kan di pertemuan yang kita sama Pak Nafi itu kan sempat dibahas tuh. Emang kalian ini dari mana gitu? Terus siapa ngomong ya? Dari arsip gitu. Wah, emang ada arsip digituin gitu. Digituin. Jadi agak gimana gitu. Tapi most of all tuh sebenarnya mungkin sama ya dalamnya ya. Kalian bisa dan juga pertanyaan-pertanyaannya kan juga sama ya. Mungkin kayak gini aja sih. Jadi mungkin kalian kerjain beberapa dulu, terutama yang 7 bab awal ini, 8 bab awal ini. Nah, itu tuh kalian asistensi nanti kita lihat korelasinya dengan ketiga peraturan ini gitu. Kayak gitu. Apakah masih relevan atau enggak gitu. Soalnya kayak tahun lalu tuh kita pakai kelas jalan 1 tapi lebarnya itu 3,5 ya, Li ya? Ri ya? Iya kan? Iya, Nah, dibuat Bang ya yang sekarang. sekarang tuh oh berarti beda di situ tuh. Sekarang tuh pakai kelas jalan, ada yang kelas jalan 1, 2, 3A, 3B kan. Nah, itu tuh beda-beda tuh lebar jalannya. Jadi balik lagi lah, kalian coba dulu aja gitu. Nanti kita lihat juga lah, asisten juga lihat juga apakah dari 3 peraturan ini nih ada yang berkorelasi atau enggak gitu, kayak gitu. Ada yang beda dari 3 peraturannya atau enggak, kayak gitu aja sih paling. Itulah gunanya asisten, Cok. Gile. Keren banget. Apa dah anjing? Nah, ada yang mau ditanyain nggak, Bray? Mungkin. Halo, 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 halo. Kita santai we, Bray. Anjas. Ada yang mau ditanyain kira-kira? Teman-teman di sini, teman-teman angkatan 20 yang saya cintai dan saya banggakan. Ada yang mau berkeluh kesah kira-kira? Oke, teman-teman asisten yang lain ada yang mau ditambahin nggak? Kira-kira nih, ada yang mau dibilangin lagi? Soalnya sejujurnya yang bisa gue bahas di sini udah nggak ada sih, paling ngejawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan doang. Atau mungkin ada yang mau ditambahin nih dari teman-teman asisten nih, kira-kira. Aku udah nambah, cuma aku nak menekan ke Bian. Oh, apa Jadi tuh kan yang ditekan? rencana tadi kan di hari kan kalau bisa satu minggu satu bab. Jadi minggu ini asistensi apa tidak gitu. Oh, gimana teman-teman angkatan 20? Kira-kira udah mau dimulai, berarti kita hari Jumat ya, Jumat tanggal 8 nanti itu mau ada asistensi atau enggak gitu. Coba mungkin buat 2 bab ini aja sih, data perencanaan sama pendahuluan. Ini 2 bab ini nih gampang. Kan yang dari tadi jawab kan ini nih pacar teman gue. Coba dong pacar teman gue berpendapat. Gimana nih? Gimana Ki?
Kalau menurut lu, apakah mulai minggu ini kita asistensi atau gimana? Atau mau langsung banyak bab aja tuh? 8 bab langsung? Siapa lah ya? Siapa lah Ri yang biasa berpendapat Ri? Semua sih berpendapat kan loh, Kak. Nggak mungkin ini. Ya Mayang lah, Mayang. Mana May? Halo May? Mengalur. Ada emoticon titik 2 V-nya kan? Siapa Ri yang biasa berpendapat Ri? Dava lah Dav. Dav. Gimana Dav? Jawab gue lah Dav. Kenapa bang? Gimana menurut lu, apakah kita mulai minggu ini udah asistensi? Atau gimana? Minggu ini tuh bang, kumpulnya tuh kapan ya bang? Hari apa gitu? Jumat tanggal berapa tuh? Tanggal 8. Kamis lah, Kamis. Tanggal 7. Jangan minggu ini bisa nggak, Bang? Kasih waktu dulu untuk kami nentuinnya Cak Mano. Baru dikasih tahu ke abang. Gimana teman-teman asisten? Gimana Li? Coba pimpin diskusi ini Li. Waduh. Pimpin. Apa bang ini sana demo ya? Ya terserah, aku keserah ke dari awal ke budak. Ini kondisi liburan. Kamu kan yang ikut ini kan memang tahu. Setelah dikasih tahu juga Pak Anak ya, kalau kamu ikut awalnya lebih enak mungkinan, lebih santai. Ya balik ke kamu. Kalau kamu itu ya diskusi kelas. Aku cuma jangan lama-lama. 2 hari lah kali. Aku jangan lama lah. Kamu nak mulainya kapan? Pokoknya selesai gitu nah. Jangan. Atau gini aja kali. Kita mulai asistensi hari Senin aja gimana Li? Maksudnya gua kasih waktu kalian buat berpikir sampai hari Minggu, terus kita mulai. Gue mau ngomong apa tadi gue lupa anjir. Kita kasih sampai hari Minggu aja gitu ya keputusannya gimana Ki? Atau mau mulai sendiri-sendiri? Jangan lah sendiri. Dah ini ya tak terorganisir, lagi ada motor selip pula namanya. Iya sih. Atau enggak kalian nggak apa-apa gitu, kerjain dulu aja yang mau ngerjain dari sekarang gitu. Cuman atau kayak kita dulu kerjain kosong gitu. Jadi belum ada angkanya anjir. Cuman ini apa ya? Cuman gue mau nanya lagi dah. Rizky Oktariza tuh dihapus ya? Ini ya, nggak ikut baja 2 ya? Oh, udah ikut baja 2 ya dia? Iya Han, katanya sudah. Oh ya udah. Kasih aja nggak keputusannya sampai hari Minggu nggak gimana? Ki, kalau misalkan kayak gitu.
Ya Senin udah ada keputusannya lah. Sebenarnya terserah kalian juga sih. At least kita udah ngasih soal dari sekarang. Terus kan kemarin, oh ya sama satu lagi nih, mungkin gue lupa, gue bentar ya, gue sambil lihat notulensi yang kemarin diadain pas rapat. Jadi tuh nanti pas sudah mulai perkuliahan baja, itu kan bakal ada Google Form lah ya, kalau misalnya ada tugas-tugas baja gitu. Biasanya kan kayak gitu tuh, Kak Fadel bikin Google Formnya atau Bang Naseh, atau itulah, pokoknya bikin Google Formnya. Nah, itu tuh kayak gini. Jadi tuh nanti bakal dilihat Pak Hanafia per minggunya gitu. Jadi progresnya udah sampai mana, itu bakal dilihat Pak Hanafia karena sebenarnya agak jahat juga sih ngomongnya sih. Cuman kemarin tuh Pak Hanafia tuh menduga-duga ada satu atau dua anak tuh yang kayak inilah, yang bermasalah gitu. Nah, di situ tuh kayak gitu. Kayak gitulah. Jadi untuk meminimalisir agar itu terjadi, jadi bakal iniin. Jadi kalian tuh nanti asistensi ke kita. Asistensi ke kita. Setelah kita tanda tangan lembar asistensinya, kalian masukin ke Google Classroom itu kemarin. Kata Pak Navia waktu lagi nge-zoom. Nah, jadi perlu ditekenin juga buat kalian tuh ngerjainnya jadi lebih apa ya? Lebih enak lah, lebih karena ada deadline kan yang ditentuin kan, kayak gitu. Gimana? Gue tentuin, gue kasih kalian berpikir sampai hari Senin. Kira-kira siapa ya yang bisa gue tanyain lagi ya? Nah, Dania gimana nih Dania? Temen deketnya ini? Eki? Menurut lu gimana, Dan? Wah, cok, dikacangin gue. Atau ini nih, sepupunya si Raki. Gimana, Hani? Menurut lu? Halo. Apaan? Parah, cok, dikacangin anjing. Yuk dek, direspon kakaknya dek, perwakilan. Yaudah, siapa tadi yang baru ngomong? Lu aja dah, gimana? Oh, itu Sultan. Oh, Sultan. Lu Mana baru nih ya? masuk ya? Baru tadi sih, kan jam 8 tadi. Oh, bentar ya. Dah. Ya sudahlah. Ya sudah. Kasih tahu ke gue, nanti gue bakal tanya ke ketua kelas, ke Alif, Efta, ya pokoknya ketua kelas itu, gimana keputusannya buat soal tugas besar baja ini. Gue tunggu hari Senin ya. Kalau bisa Senin pagi udah ada lah gitu. Jadi kalian udah bisa ini. Kalau misalkan emang ada yang mau kerjaan sekarang, ini kan pendahuluan ini kan banyak ya. At least ada satu orang lah yang nyari gitu. Kayak gitu. Ada beberapa orang yang nyari dulu gimana pendahuluannya. Kayak yang tadi gue bilang gitu kan. Pendahuluan itu isinya cuma latar belakang kayak kenapa jembatan itu dibuat, terus jembatan itu apa segala macam, terus jembatan rangka baja itu apa segala macam. Pokoknya definisi-definisi kayak gitu sama
dilampirin ininya rumus-rumusnya kayak yang pokoknya mirip banget sama pas baja 1 lah gitu. Rumus-rumusnya dilampirin, definisi itu ada, terus inian gitu ya minimal 3 lembar lah. Kalau bisa lebih lah kayak gitu. Fine ya. Kalau misalkan udah nggak ada lagi yang mau ditanyain, bisa ditutup. Jangan lupa bikin grupnya tuh bareng-bareng sama kakak-kakak asistennya supaya gampang gitu komunikasinya. Jadi nanti kakak-kakak asisten tinggal, misalkan ada pertanyaan tinggal kirim ke grup yang isinya asisten-asisten semua, nanti kita bisa diskusin kayak gitu. Udah, ada yang mau tanyain? Teman-teman asisten ada yang mau ditambahin? Sudah diputuskan, biarlah Senin lah, biar kemudian mikir dulu. Oke. Apa deh ini? Pak Ari, Ade, Elisa, Haura, Sultan, Ninja, Erlika, ada yang mau ditanyain nggak? Ditanyain, ditambahin. Kerjaan lagi nih. Ada? Udah ada kan. Adahan. Semangat Apa tuh? sih. Weh, semangat ya. Semangat. Baja 2 nih. Gue waktu bikin tugas baja, kan kita masih online ya. Gue waktu bikin tugas baja ini nih, gue ngegambar jembatan kan. Waktu itu gue ngerjainnya di cafe gitu di Depok. Orang-orang pada kayak, wih gila. Wih, kayak gitu cok, keren banget anjing. Tapi udahlah. Ayo Ninja, Sultan ada yang mau tambahin kira-kira? Mungkin aku sedikit Han. Apa tuh? Ya untuk adik-adik kan yang masih bingung lah kan untuk terkait pengerjaan baja 2 ini dimulai duluan kan. Sebenarnya itu keuntungan bagi adik-adik karena ya bisa mulai lebih dulu lah, jadi tidak memberatkan nanti di akhir kan. Dan juga tidak mengganggu juga nanti jikalau ada tugas-tugas besar lain atau lab. Ya intinya karena apa ya masih banyak waktu lah untuk di awal ini kan libur juga. Mungkin itu sih Han. Oh bener banget tuh. Karena kan tahun ini nggak sih kalian jadi asisten lab tuh? Iya benar itu. Nah itu tuh kalian jadi asisten lab, terus ada BPJ juga tuh kan. Kalian bisa merasakan waktu kalian nge-lab terus kita struggling sama tugas besar dan laporan-laporan praktikum kita kan. Nah, jangan sampai lah kalian kayak kita gitu. Pada saat itu gitu kan. Mungkin yang waktu itu ngekos di Oza bisa ngeliat lah kamar gue di Oza tuh ini gitu kan. Gak pernah mati lampunya gitu. Nyala terus gitu. Jadi emang begadang terus. Nah, kalian dapet privilege buat kayak gini sih keren banget sih. Oke lah ya. Udah lah ya. Ada teman-teman yang mau nambahin lagi? Thank you Tan. Bener tuh Tan. Jangan sampai kalian nanti pas sudah jadi asisten lab, terus kalian struggling sama tugas besar ini, sama laporan praktikumnya, nanti kalian tinggal asisten labnya gitu kan. Wah gila sih itu sih. Minta dianjing-anjingin cok. Mungkin nambahin dikit kan. Oke. Ya mungkin kayak ini kan. Jadi apa yang dibilang oleh Kak Sultan, sampai Kak Rehan, Kak Ali, di sini kami cuman sebagai asisten. Di sini kami cuma membantu proses pembelajaran baja 2 ini, yang mana ini permintaan langsung dari dosen yang bersangkutan gitu. Nah, jadi dengan dipercepatnya ini kawan-kawan, apapun kendala kalian itu tolong disampaikan, ngomong ke asisten, tidak masalah, kan lagi liburan nih, kayak gitu. Misalnya nih kelompoknya Kak Rehan sedang lagi liburan, misalnya, nggak apa-apa disampaikan, kayak itu. Bang, aku belum bisa ngerjain sampai bab sekian karena ini saya mungkin
di tanggal sekian bang baru ngumpul kayak gitu. Itu tidak masalah kawan-kawan. Di sini kami juga mahasiswa gitu. Kalian juga mahasiswa, jadi tahulah kan kesibukan sipil ini kayak mana kayak itu. Gitu sih, sangat-sangat sibuk di sipil ini. Nanti kita saling bantu lah kayak itu. Mungkin itu Han. Oke, ya bener banget ya. Karena tenang aja kok, bukan cuman kalian yang struggling, kita juga struggling gitu. Dan tugas baja ini nih perencanaannya serba mendadak gitu kan. Jadi hari itu tuh tiba-tiba Pak Nevi yang ngehubungin, tiba-tiba dimajuin, habis itu kita langsung nge-zoom. Nah, Pak Navia, gue jujur ya sebelum hari ini nih gue minta buat, gue bahkan udah nge-share di grup asisten kan. Kita sosialisasi hari Senin gitu, pada bisa kapan? Kata Sultan siang, oke siang gitu kan. Ternyata tiba-tiba pas gue bilang sosialisasi siang, bilang hari ini aja gitu, jangan ditunda-tunda lagi gitu kan. Jadi benar-benar serba mendadak banget ini nih, banyak banget hal-hal yang kayak inilah gitu. Nah, kalau bisa tuh kalian jangan kayak gitu, jangan serba mendadak juga gitu kan. Kalian tuh bisa ngerencanain dari sekarang kapan kalian mulai ngerjain, kapan kalian apa gitu. Nah, keputusannya nanti bakal gue tunggu hari Senin biar kita juga sama-sama enak. Kalian ada belajar segala macam, kalian bisa ini bisa apa ya, kayak berpendapat lah satu angkatan gitu kan, kayak gimananya gitu. Jadi mufakat gitu, kalian enak ya kita juga enak gitu, karena sejujurnya bukan kalian doang yang libur, tapi kita juga libur gitu. Kita juga libur kan, terutama kan ada teman-teman nih kayak Ari, Ali, mungkin teman-teman yang kampus Bukit juga pada KP kan, kayak gitu. Itu kan berat banget tuh, kayak benar-benar berat banget lah. Benar-benar kayak, kalau gue sih kemarin KP tuh tiap hari gitu, jadi benar-benar capek banget gitu. Belum lagi harus nge-asistensi kalian juga gitu. Jadi ya kita sama-sama struggling aja kayak gitu. Sama-sama capek, sama-sama struggling. Kalau ada apa-apa, nah tapi kayak gini, walaupun kalian tahu kita juga struggling, kalau ada apa-apa tuh komunikasiin ke kita gitu. Jadi jangan dipendam sendiri gitu. Jangan itu. Kalau bisa tuh kalian yang lebih aktif lah, tanya-tanyain ke kita. Kapan ada ini, kapan ada itu gitu. Atau kayak kalau kayak gini gimana, kalau gini kayak gimana. Pokoknya semua hal itu tanyain aja ke asisten gitu. Nanti yang bisa kita jawab pasti kita jawab lah gitu. Yang bisa kita jawab, insya Allah kita jawab. Kita juga pasti diskusi juga lah. Kita kayak gimana ya, kita tuh kayak perpanjangan tangan gitulah, dari misal kalian mau nanya ke Pak Hanafia, selain bisa kalian tanyain di secara chat langsung sama secara pas lagi kuliah, kalian juga bisa tanyain juga ke kita gitu, kira-kira gimana gitu kan, hal-hal yang bersangkutan sama tugas baja gitu, kayak gitu. Jadi kayak begitulah mungkin kata-kata terakhir dari gue gitu ya. Kalau gitu, kalau misalkan emang ada yang nggak ditanyain lagi, tanyain aja nanti ke asistennya masing-masing. Jangan lupa bikin grup dan invite kakak-kakak asistennya juga supaya bisa lebih interaktif lah gitu. Kalau misalkan kalian mau nginvite. Kalau gitu gue akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Foto dulu nggak sih?